Bapak Ibu semua peserta webinar pada siang hari ini, tugas saya memberikan materi. Saya izin share screen sendiri mawon ya. Oke. Ya, baik, sampun bisa kelihatan ya. Kelihatan ya Ibu-ibu? Oh, kelihatan cantik sekali. Sambil memperkenalkan diri. Ya, mudah-mudahan tadi Bu Khamsatun sudah menyampaikan karena saya tadi sedang prepare laptop dan komunikasi di tempat kerja. Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan materi dari pagi sampai menjelang siang sampai hari ini sebelum saya maju. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Monggo kita ini boleh berinteraktif kan ya? Ini tidak Boleh dimatikan semua toh berinteraktif. anunya, Oke. mute-nya, suaranya. Oke. Bisa berinteraktif Bapak Ibu semua, monggo kita diskusi mawon karena semuanya berada pada suatu amal usaha yang kita bergerak di bidang jasa, memberikan layanan yang terbaik dan sasaran kita atau konsumen kita adalah manusia yang mempunyai masalah yang harapannya dengan ketemu kita itu masalah bisa terselesaikan dengan baik. Maka tidak bisa kemudian karena kita sebagai pemberi jasa, kemudian sasaran kita atau konsumen kita itu adalah manusia yang sama dengan kita tetapi mempunyai masalah yang ingin masalahnya itu bisa berkurang dengan hadirnya kita, maka apa yang harus kita lakukan? Dengan tersenyum datang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Adem rasanya. Ngaten nggih Ibu-ibu? Assalamualaikum, senyum dulu, hadapi semuanya. Apa yang dirasakan Ibu, Bapak, keluhannya apa, sudah berapa lama? Ya, begitu nih. Apalagi yang di manajemen, punya anggota staf yang sekian banyak. Bagaimana cara kita menghadapi background dari staf atau anggota kita yang bermacam-macam dengan niat yang bermacam-macam juga. Nah, dengan niat bermacam-macam itu pasti backgroundnya, motivasinya juga bermacam-macam. Ngaten nggih. Yang pertama pasti itu motivasi, saya ingin mengembangkan ilmu dan pengetahuan saya di amal usaha ini. Ada yang kemudian, daripada saya tidak bekerja di mana-mana ya wes pokoknya diterima kerja di sini. Ada yang kemudian mencari tempat yang sangat baik ternyata tidak diterima ya sudah pokoknya di sini. Ada yang memang benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk amal usaha, untuk menghidupkan amal usaha persyarikatan. Maka niat yang bermacam-macam tadi itu kita luruskan. Dasar kita yang pertama bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan lembut, dengan baik. Allah sudah memberikan guidance-nya di dalam surat Ali Imran 159. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bapak Ibu semuanya juga sudah bisa membaca atau kita bisa baca bersama. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidun qalbi linfaddu min khawliq fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad untuk bersikap lemah lembut. Sikap tersebut akan menjaga umatnya tetap dekat. Sementara sikap keras akan menjauhkan mereka. Perintah selanjutnya adalah menafkahkan, memaafkan, dan memohonkan ampunan. Bermusyawarahlah, dan kalau sudah bermusyawarah, maka bertawakallah kepada Allah. Ini menjadi dasar kita dalam kondisi apapun, dengan siapapun, dimanapun, komunikasi itu menjadi guidance, menjadi di bold, menjadi di segala macam bahwa komunikasi itulah kunci dari keberhasilan sesuatu apa yang kita harapkan.
Berkatalah dengan lemah lembut, sekeras apapun orang yang kita hadapi. Berkatalah lemah lembut, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi. Karena apa? Dengan lemah lembut itu akan mendekatkan kita kepada siapapun. Tidak mudah memang, tetapi itu harus kita laksanakan. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, apalagi kita memberikan layanan kepada masyarakat, maka kalau kita ingin dekat dan masyarakat ingin kembali lagi kepada kita, maka berbicara dengan lemah lembut. Contoh realnya, kalau kita berangkat atau pergi ke bank, satpam saja yang badannya gagah kayak gitu, Assalamualaikum, selamat pagi, silahkan. Loh, satpam loh itu. Terdepan itu. Kemudian disambut lagi dengan resepsionnya, silakan apa ada yang bisa saya bantu. Sampai kalau dulu jalan dengan sendiri sekarang sampai didekatkan layanan itu. Di mana Satpam memberikan apa yang bisa saya bantu, Ibu mau kemana, ambil antrinya di sini sampai dibantu antriannya. Bagaimana pingin memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumennya. Nah, apalagi kita yang dari amal usaha. Karena topiknya tadi materinya adalah komunikasi di tempat kerja ya. Nah, apalagi kita. Sehingga dengan kita berbicara lembut secara otomatis, lembut bukan berarti lemah, lembut lunglai tidak bermakna dan tidak berisi. Tetapi tetap mempunyai ketegasan, lemah lembut itu memberikan keteduhan kepada siapapun yang kita ajak bicara. Di dalam Quran surat Toha ayat 44 juga begitu. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhshan. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini cerita yang Fir'aun itu ya. Nah, kepada Fir'aun aja Allah memerintahkan untuk bicara lemah lembut. Apalagi pada orang yang punya masalah, pemberi layanan jasa. Gitu ya. Dengan kita berbicara lembut, dengan kita tersenyum, sudah teduh yang lainnya yang mau berontak, mau apa, akhirnya nggak jadi. Iya baik, suster, terima kasih. Iya baik, dokter. Oh iya baik, Bapak, Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu, hilanglah yang lain-lainnya. Yang tadi awalnya mau komplain, yang tadinya mau apa, hilang semuanya. Kenapa? Karena kita hadapi dengan lemah lembut dan tersenyum. Nah, kuncinya itu. Sekarang bagaimana kita bisa menerapkan itu? Iya Bu, ngomongnya mudah, begitu nggak? Yuk? Tapi menerapkannya susah, susah, harus latihan. Di depan harus dikasih kaca. Di depan kita maksudnya, di depan meja, di depan bukan untuk berhias, tetapi bagaimana latihan senyum yang simetris antara kanan dan kiri. Eh, Senyum, senyum, begitu ya. Tapi tetap konten di dalam mengerjakan sesuatu selesai sesuai dengan targetnya. Nah, itu dasar kita dulu. Oh, ternyata ada itu suratnya. Allah sudah tunjukkan itu. Karena apa? Segala hal kita lakukan ini adalah kuncinya Al-Quran dan Al-Hadis. Dan sudah ada itu dasarnya. Dengan ada dasarnya itu sudah segala hal sudah akan selesai. Seberat apapun itu dengan komunikasi, apalagi komunikasinya dengan lemah lembut, dengan tersenyum, Masya Allah, sudah adem, ayem, tentrem, gitu ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, yang pertama kita melakukan komunikasi di tempat kerja ini. Kalau tadi itu sudah banyak materi yang disampaikan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan yang terbaik sehingga siapapun yang kita ajak bicara itu bisa memperhatikan. Yang kedua itu memahami makna kita, apa yang kita maksudkan. Yang ketiga itu adalah mengimplementasikan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan. Ya, nah karena kita ini di bidang kesehatan apapun profesinya, maka dan sasaran kita itu adalah sama-sama konsumennya adalah manusia.
Dan kunci keberhasilan kita memberikan layanan adalah kepuasan pelanggan, kepuasan pasien. Meskipun sarana prasarana itu sekian banyak diberikan dengan alat yang canggih, tetapi kalau komunikasinya tidak baik, apa Bu rasanya, Bu? Banyak pasien pulang paksa atau banyak burnout, pegawai-pegawai banyak banyak keluar masuk. Nah, kita tidak harapkan itu. Tetapi bagaimana kita bisa menarik perhatian masyarakat, animonya sangat tinggi. Kenapa? Memberikan referensi. Kalau sakit ke RSU Ponorogo saja. Oh, kalau sakit, oh ke klinik Blondong saja. Ya, apalagi tuh yang jauh di sana itu yang kemarin dari sana. Kalau sakit, apalagi di pegunungan, nanti ke klinik sini itu loh. Pegawainya itu baik, ramah-ramah, kita itu pingin komplain. Ternyata dihadapi dengan senyum. Nggak sido, muli-muli waras. Belum dapat obat, sudah sembuh. Kenapa? Karena dihadapi dengan senyuman. Oh iya, dengan sekian waktu, wah ya sudah akreditasi sekian, oh malah akreditasi sudah paripurna. Kenapa? Semangat untuk bisa kita munculkan dari energi-energi yang kita keluar setiap ketemu tersenyum. Sambil kita saling memotivasi, mensupport. Melakukan komunikasi di tempat kerja itu seperti apa? Banyak cara. Banyak cara. Tetapi ini nanti ada sekian banyak bahasan yang nanti tidak perlu. Ini waktunya 45 menit ya. Nggak naik kurang Sampai gimana jam Bu 2, Artini? sampai Atau jam Bu Satu? Baiklah, enggak sampai apa-apa. jam 2 Bu Norma. Sampai jam 2, Ibu. Tapi ya nggak apa-apa, monggo kerja Bu Norma. Nggih. Ada anu enggak? Tanya jawabnya betul. Enggak Wonten, pakainya. wonten Bu. Oh, nggih, Ada, baik. Bu. Nih, Atau Nggih, komunikasi baik. interaktif di masing-masing. Oke. Karena pokok bahasannya itu banyak, ibu-ibu. nih. Pokok bahasannya itu sampai 18. Bagaimana cara kita bekerja di tempat kerja masing-masing dengan memberikan komunikasi yang sangat baik, yang mudah dicerna, mudah dipahami, dan mudah diimplementasikan sehingga antara pimpinan dengan pimpinan yang horizontal itu punya hubungan yang sangat baik, antara pimpinan dengan bawahan juga sangat baik, antara bawahan staf dengan staf, antara staf dengan pegawai pelaksana dengan pasien dan keluarganya, dan seterusnya. Sehingga secara hierarki, secara struktural tidak ada masalah. Tetapi rasanya kalau tidak masuk itu akhirnya kangen. Kenapa? Karena komunikasi yang kita bangun terbuka. Karena komunikasi yang kita bangun jujur. Karena komunikasi yang kita bangun dengan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kunci keberhasilan di dalam mencapai tujuan suatu organisasi, suatu amal usaha. Tujuan dari amal usaha adalah kolaborasi, komunikasi, dan Nggak pakai kolaborasi. gula loh, Bi. Komunikasi itu akan bisa tercermin dengan baik, akan bisa tersenyum dengan baik apabila kita saling percaya, trust. Kita saling percaya, kita saling tersenyum, senang. Apabila apa? Didasari dengan hati yang ikhlas. Hmm. Kalau kita didasari dengan hati yang dongkol, dipaksa untuk ngomong dan dipaksa untuk tersenyum, bisa enggak? Nggak bisa. Enggak bisa. Curang begini, wong atine mangkel kok dikon guyu. Enggak bisa. Kalaupun guyu pun tidak simetris. Nah, ya repot. Yang nangkap ini gimana maksudnya? Itu kok enggak simetris. Maka dasarnya apa? Kembali lagi kepada kita. Hati yang lapang, hati yang ikhlas, sehingga kita bisa memikirkan sesuatu yang baik, apa yang kita pikirkan, kita ucapkan dengan baik, dan kita ekspresikan dengan baik pula. Siapapun yang kita ajak bicara nanti, pasti responnya baik. Yang kedua, energi positif yang kita berikan itu akan sampai kepada lawan bicara kita. Ya, tanpa adanya komunikasi yang jelas,
kolaborasi yang saling trust, saling percaya, maka ketimpangan, kesalahpahaman itu mudah terjadi. Kalau sudah seperti ini apa? Pasti ujung-ujungnya apa? Akan terjadi penurunan produktivitas. Apa ini ngomong nang direktur nggak kena dijak ngomong? Atau mau bicara ke kepala bagian atau ke kepala ruangan ini sok sibuk misalnya. Atau mau menyampaikan sesuatu keluhan, kita mau memberikan masukan bagaimana memberikan yang terbaik atau pengelolaan ruangan ini supaya baik. Oh, alah, enggak kena dijak ngomong. Akhirnya apa? Enggak nyambung tuh. Yang pimpinannya itu berlagak sok pimpinan, sukanya memerintah tanpa melihat respon dari timnya seperti apa. Di timnya ingin menyampaikan sesuatu, tidak ada salurannya, sehingga akhirnya apa? Nyampaikanlah kemana-mana yang harusnya itu menyampaikan pada orang yang tepat, akhirnya tidak tepat. Terjadilah viral di mana-mana. Yang akhirnya apa? Produktivitasnya akan rendah. Kalau produktivitasnya rendah, apa yang terjadi, Bapak Ibu semuanya? Tujuan yang akan diraih tidak sampai. Apalagi di situ ada target-targetnya. Nah, ini yang harus berbeda amal usaha kita dibandingkan dengan amal usaha yang lainnya. Yang lainnya itu di luar persyarikatan. Bapak Ibu semuanya bekerja di amal usaha itu sama seperti menghidupkan amal usaha, menghidupkan persyarikatan tanpa kita memikirkan berapa yang kita terima, tetapi bagaimana kita berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Itu dulu. Udah. Maka rezeki dan keberkahan itu nanti akan datang dengan sendirinya. Bapak Ibu semuanya, kalau melihat ini, Bapak Ibu bisa baca semua. Mau melihat dari mana saja, proses komunikasi, konsepnya sudah sangat paham gitu. Tapi bagaimana komunikasi itu bisa kita terapkan? Nah, ini saja, Bu. Proses komunikasi, komunikator itu kita. Nah, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Bagaimana kita bisa mengekspresikan itu karena antara WA dengan kita ketemu langsung itu berbeda. Sangat berbeda. Karena kita ketemu langsung itu kita punya ekspresi yang kita bisa tunjukkan. Ya. Jadi komunikator itu kita semuanya ini dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari perform kita, hati kita tadi itu yang saya sampaikan. Di lubuk hati kita, keikhlasan dan kelapangan hati itu menjadi bagian penting yang mendasari kita bisa berkomunikasi dengan tersenyum dengan baik. Experience, pengalaman, pengalaman di dalam memimpin, pengalaman di dalam berhubungan dengan orang lain, pengalaman dengan mengkomunikasikan apa saja dengan siapa dan kapan. Culture, budaya kita. Budaya kita jauh berbeda dengan yang lainnya. Setiap kali ketemu, Assalamualaikum. Kita saling mendoakan. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, kemudian bagaimana kita sampaikan sesuatu informasi, pesan kita sampaikan, kemudian pesan itu akan direspon melalui apapun pesan itu. Maka kalaupun memang kita tidak ketemu langsung, dengan WA pun harus bisa membuat kalimat yang bisa meneduhkan. Seperti apa itu? Gitu ya. Kembalikan kepada diri kita. Kalau saya menerima kalimat seperti ini, bagaimana respon kita? Nah, setelah pesan itu diterima oleh lawan bicara kita, maka di dalam penerimaan pesan itu juga dipengaruhi oleh sekian banyak. Tadi, mulai dari motion, culture, experience, dan personality. Dan Bapak Ibu semuanya, peserta yang berada di satu laptop ini, yang pasti materi komunikasi terapeutik sudah lulus karena sudah bekerja. Materi komunikasi dengan siapapun dan itu sudah lulus. Tetapi bagaimana cara kita memberikan, kita berkomunikasi, memberikan perintah, memberikan pesan, itu bisa diterima dengan yang lainnya.
Maka upayakan kalau kita bekerja dengan ikhlas, mengkomunikasikan dengan ikhlas dan berlapang hati itu kan kita tidak kaku, tapi menyampaikannya dengan gerakan gitu ya, dengan menunjukkan kepribadian yang baik. Itu apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan itu, pesan yang kita berikan itu menunjukkan perform kita. Orang bisa menilai karakter kita. Oh, orang ini mudah tersenyum, kelihatannya kok ya baik, kelihatannya ya, karena belum tahu ketemu sama sekali. Begitu ketemu, oh iya ternyata enak kalau diajak ngomong, nyambung. Apalagi sebagai pimpinan. Ya, tidak hanya kita memberikan perintah instruksi, mengajak diskusi dan lainnya, tetapi pada saatnya kita juga harus mendengar apa sih keluhannya, apa yang kita ingin dengar untuk bisa meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, mencapai target dan nah, si eksternal bagaimana kita di teamwork kita. Jadi memahami peran dan fungsi serta posisi masing-masing. Dengan kita memahami, maka kita juga akan bisa mengetahui melihat Norma putus-putus sih. sekarang ini bicara dengan kapan juga berbeda. Sama-sama dengan staff, teamwork kita, kalau itu di tempat kerja, pasti berbeda juga di tempat istirahat. Nah, Bapak Ibu semuanya harus sudah sangat memahami itu. Nah, ini Bapak Ibu. Dari ekspresi seperti ini, apa yang kita bayangkan? Tanpa ngomong pun, kalau sudah berekspresi seperti ini, nah seperti ini Bapak Ibu, wes ojo ngomong, telan ekspresinya Bapak Direktur sudah seperti itu, wes diem-diem. Gitu ya. Nggak usah ngomong, dikasih ekspresi saja sudah kita sudah tahu maknanya apa, sudah nggak usah ngomong dulu diem. Nah, seperti ini pun boleh ekspresi senang, tetapi kan tidak kemudian kita tunjukkan di saat kita komunikasi eksternal. Nah, seperti ini pun yang ekspresi kaget tidak kemudian kita tunjukkan bagaimana kepada eksternal ya, kepada internal boleh saja, tetapi tidak boleh kita juga berlebihan. Berdasarkan cara penggunaan, banyak caranya. Bisa audio, video, atau audio, video. Sama seperti sekarang ini. Saya berbicara dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di mana-mana melalui audio dan video. Bisa kita berbicara secara verbal dan non-verbal. Bisa juga kita berbicara yang ekspresif, meskipun melalui daring. Gimana caranya? Nah, ini menunjukkan bahwa semangatnya kita, energi kita itu sampai kepada Bapak Ibu semuanya. Hmm. Apalagi kemudian ada ekspresi-ekspresi yang tidak kita harapkan. Apalagi kalau kita ibu-ibu nih, sangat perasa sekali. Melihat ibu yang lain, "Wih, kok begitu ya? Rasanya kok ya nggak suka dengan saya ya? Apa salah saya?" Mikir gitu ya. Padahal loh, orang tidak memperhatikan kita, tetapi kita perasa sendiri. Nah, maka memang trust dan keterbukaan itu sangat penting. Ya, sekali waktu kita harus bisa tunjukkan. Sekali waktu, anggap kita cuek dan seterusnya. Kapan waktunya, tempatnya di mana? Itu ada kuncinya, ada teorinya. Ya, Oke. Dan berdasarkan pola komunikasi bisa formal, bisa informal, bisa juga formal dan informal. Ini tadi tergantung dari di mana, kapan, dengan siapa. Gitu ya. Bapak Ibu semuanya, insya Allah ini sudah sangat dipahami. Tetapi coba kita lihat Bapak Ibu dan ini mengingatkan saya dan kita semuanya, tidak hanya saya mengingatkan Bapak Ibu, tetapi juga mengingatkan saya sendiri juga. Karena apa? Kita berkomunikasi di tempat kerja itu tujuannya adalah peran yang sangat penting itu adalah menciptakan kepuasan kerja. Pada siapa kepuasan kerja? Itu pada diri kita sendiri yang bekerja. Ya,
Jadi kita tidak hanya memberikan kepuasan kerja kepada eksternal atau kepada pelanggan atau kepada orang lain, tetapi kita juga butuh kepuasan kerja. Kira-kira saya nyambut gawe hari ini tadi itu puas nggak ya? Tercapai nggak ya tujuan saya? Saya tadi kok ya untuk gak enak ya sama ibu ini sama bapak ini. Kenapa kok komunikasinya begitu tadi ya ngomongnya? Nah itu kan dibawa pulang. Akhirnya apa? Oh, ekspresinya itu sampai kena semua itu keluarganya. Nah, supaya tidak seperti itu gimana caranya? Selesaikan, ciptakan kepuasan kerja dengan komunikasi yang baik di dalam tempat kerja itu. Menyelesaikan konflik. Jadi konflik itu memang diperlukan di tempat kerja. Tujuannya apa? Untuk mempercepat, untuk membangun, dan untuk bisa membaruan butuh konflik. Tetapi di manage. Bukan konflik itu dihindari, bukan konflik itu dibuat kemudian ditinggal. Perbedaan pendapat itu menjadi khasanah harmonisasi di dalam kita bekerja teamwork. Karena semuanya kita kerja itu tim ya. Tidak ada kerja sendiri-sendiri. Semuanya saling berhubungan. Maka perbedaan pendapat itu tidak kemudian menjadi suatu penghalang untuk berkembangnya suatu bagian, suatu amal usaha. Tetapi dengan adanya berbeda pendapat itu menjadi satu konflik yang perlu kita manajemen. Maka berarti apa? Kelapangan hati lagi. Nah, kalau kemudian memang kita tidak tahu dan staf kita yang lebih tahu menyampaikan sesuatu, oh ya 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 silakan. Ada nggak referensinya? Coba tak bacanya. Nah, Mohon begitu. izin, Bu Norma, waktunya Ya. kurang 10 menit. Nah, coba wis kurang 10 menit padahal slide-nya itu 40 lagi. Dan peran komunikasi di tempat kerja kita adalah meningkatkan produktivitas. Nah, Bapak Ibu semuanya pengalaman yang bekerja di amal usaha. Kira-kira kalau kemudian kita datang disambut dengan senyum, gitu ya semuanya saling tersenyum, mengucapkan salam, kemudian bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, kemudian kita bisa report morning, kemudian di akhir itu juga diakhiri dengan komunikasi bersama. Senang nggak pulang itu mengucapkan salam pulang itu rasanya kok ya senang puas gitu. Hari ini aku menyenangkan sekian banyak orang. Hari ini apa yang mau saya raih bisa terselesaikan dan membangun hubungan atau networking yang sangat baik. Dan bagaimana kita bisa menguatkan suatu amal usaha di mana kita bekerja? Jangan lupa nilai atau value itu harus kita hadirkan. Nilai atau value pertama ini menjadi moral, etika, dan cara kita yang bisa kita tunjukkan menjadi karakter kita sehingga berbeda dengan bagian yang lain, berbeda dengan amal usaha yang lainnya. Nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi dasar kita untuk bisa kita implementasikan. Apa saja? Satu, core value ASN aja punya loh Bu, Bapak Ibu. ASN aja punya loh value-nya. Apa? Berakhlak. Artinya apa? Seperti ini loh Bu. Nah, insya Allah di tempat amal usaha Bapak Ibu semuanya bekerja, semuanya sudah mempunyai, nggih. Tinggal bagaimana ada yang senyum, sapa, salam. Nah, setiap ketemu siapapun tersenyum, disapa, dan mengucapkan salam. Mas, gitu tok wis seneng. Nah, ASN itu seperti ini. Ada berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kunci semuanya yang ada di sini itu apa? Komunikasi. Bagaimana kita bisa tunjukkan langkah kerja mengidentifikasi nilai dan bagaimana kita bisa membuat value-value itu bisa diimplementasikan untuk semua teamwork kita di semua bagian, semua level. Menghimpun dari berbagai sumber seperti apa, memilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tadi itu misalnya senyum, sapa, salam, atau layananku adalah ibadahku, Masya Allah nilainya sangat dalam. Maka tidak banyak omong sudah. Bagaimana? Tujuannya adalah, pokoknya aku beribadah. Beribadah. Tetapi apapun dalam memberikan layanan itu harus ada komunikasi.
mendiskusikan dengan anggota kelompok, membentuk value dan peraturan sesuai dengan kebutuhan dan menyusun dan menyampaikan laporannya. Ini adalah bagaimana langkah kerja mengidentifikasi nilai. Berarti bagi amal usaha, rumah sakit, klinik yang belum mempunyai core atau value yang harus kita distribusikan kepada yang harus kita implementasikan, harus membuat value dulu di dalam amal usaha itu. Harus membuat nilai yang nanti kita adop menjadi guidance, nilai kode etik atau menjadi karakter kita semuanya di dalam amal usaha itu langkahnya seperti ini. Nah, kalau sudah terbentuk, apa yang harus kita lakukan? Media untuk mengkomunikasi nilai yang dianut bisa didistribusikan atau bisa diinformasikan secara tertulis, bisa secara lisan, dan media yang sangat baik itu adalah figur contoh mengimplementasikan yang pertama kali. Nah, yuk. Ini ada peserta dari direktur-direktur juga ya, atau kepala puskesmas ya, Bu Khamsatun nggih. Mudah-mudahan bisa sampai di saya ini. Nggak tahu kalau tadi pagi itu lengkap, sekarang Wonten, kok Bu. ini sudah. Oke. Ya, jadi bagaimana nilai-nilai itu kita implementasikan siapa? Ya, harus memberikan contoh dulu tuh pimpinannya, mulai dari direksi, kepala puskesmas, jajaran di pimpinannya gitu ya. Kemudian tidak ada didasari pada iki loh bagianku. Dan Bapak Ibu semuanya, kita ini bekerja di amal usaha bukan wek-wekan. Bukan wewean itu apa, Bu? Niat kita semuanya adalah ibadah, bukan wewean. Saya sebagai majelis kesehatan, rumah sakit itu adalah miliknya pimpinan pusat Muhammadiyah, penyelenggaranya itu adalah majelis kesehatan berarti saya. Sehingga yang berwenang adalah saya. Tidak ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Wong ini semuanya loh bukan milik kita. Nggih? Jangan kemudian menjadi majelis kesehatan, ketua majelis kesehatan, akhirnya menyampingkan ketua PDA-nya. Akhirnya memberikan instruksi-instruksi sampai masuk ke dalam, sampai direkturnya kebingungan, iki piye ta maksudnya majelis. Tidak begitu juga. Karena ini pesertanya tidak hanya direksi atau rumah sakit dan klinik, tetapi juga majelis kesehatan, Ibu. Yang Nggih, majelis di mana kesehatan. majelis kesehatan ini juga menjadi bagian penting di dalam pengembangan itu. Ya, jadi komunikasi harus kita bangun lebar, tidak wek-wekan tadi itu. Kita semuanya bekerja, kita semuanya mengembangkan, membesarkan amal usaha, menghidupkan amal usaha. Kita maksimalkan apa yang kita miliki, Allah yang menilai, bukan manusia. Nah, jadi kalau sebagai majelis kesehatan di daerah, kemudian menang-menangan, seakan-akan, oh ini saya yang berwenang sampai ketua PDA-nya dilalikan, dilalikan, di, tidak dihiraukan, nah itu sesuatu yang tidak baik. Nah, Ibu Bapak Ibu semuanya, apa itu tadi mengimplementasikan atau mengkomunikasikan nilai dan peraturan itu dengan berbagai cara ini? Mengembangkan standar sikap, mengembangkan standar kompetensi, mengembangkan standar value nilai. Misalnya apa ini tadi loh Bu. Nah ini loh Bu, senyuman, ramah, bekerja tuntas. Nah, memberikan penghargaan apresiasi bagi personel yang berprestasi, memberikan ulasan tentang kinerja, menggunakan berbagai metode hingga menjadi budaya kerja. Nah, Bapak Ibu semua peserta yang ada, tolong saya bisa diberikan contoh di mana tuh rumah sakit atau klinik yang sudah mempunyai budaya ini semuanya sudah nggih? Bismillah semuanya sudah. Yang belum segera membuat. Yang sudah bisa ditingkatkan. Ya. Selain tadi itu, oh nilainya sudah dibentuk nih, sudah dibuat. Kemudian core value tadi ya nilai menjadi suatu sikap keberagaman, menjadi karakter bahwa di amal usaha kita itu mempunyai nilai ini yang harus diterapkan, yang harus diimplementasikan. Nah, maka sekarang bagaimana bisa mengimplementasikan di dalam budaya kerja kita yang harapannya itu nanti menjadi nilai plus yang berbeda dan menjadi unggulan dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Cara untuk mengkomunikasikan dengan atasan dan bawahan bila ada kondisi-kondisi abnormal,
ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Bagaimana komunikasi formal dalam satu organisasi? Ingat, ada hubungan horizontal, ada hubungan vertikal, ada hubungan diagonal. Bagaimana caranya itu, Bu? Nah, ini Bu, coba kita lihat. Arah komunikasi di tempat kerja. Kalau kita komunikasi secara horizontal, eh, bagaimana kita bisa bekerja dengan teamwork kita? Bagaimana bekerja dengan staf anggota bawahan kita? Bagaimana bekerja dengan pimpinan kita? Ini menjadi standar yang harus ditentukan. Loh, meskipun hanya komunikasi saja, tapi harus ditentukan. Dan ini harus menjadi indikator penilaian keberhasilan loh. Karena apa? Karena awalnya kita itu kan sudah terbiasa dipaksa. Tapi tidak boleh loh dipaksa terus-terusan ya. Awal sebelum menjadi suatu kebiasaan, sebelum menjadi budaya, harus dipaksa dulu. Memaksanya dengan cara apa? Buat standar. Dan standar itu menjadi satu penilaian kinerja person. Penilaian kinerja person itu akan berdampak terhadap reward. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti akan terpaksa mengikuti standar itu. Kalau sudah terpaksa 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya lama-lama menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, menjadi karakter, dan itu menjadi pembiasaan. Yang akhirnya berbeda dengan, oh nek di rumah sakit Nganjuk itu kok saya itu seneng ya, harusnya katanya dokter itu ini akan dirawat sampai seminggu. Ternyata 3 hari sudah pulang. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang akhirnya terkenang dan pasti pasien-pasien akan merekomendasikan kepada yang lainnya. 4 jenis upward communication. Nah, ini nih Bu, bagaimana informasi tentang bawahan itu sendiri, tentang pribadi atau pekerjaannya, bagaimana dengan rekan kerja, kemudian informasi terkait dengan kebijakan atau prosedur organisasi, informasi dengan tugas yang sedang dikerjakan. Berarti ini bagaimana ini? Kita bisa mengkomunikasikan dengan upward. Berarti atasan kita itu seperti ini. Oh, kita bisa bercerita, kita bisa menyampaikan laporan, oh bawahan seperti ini. Tentang pekerjaannya bagaimana. Oh, tentang hasil kerjanya begini karena dia mempunyai seperti ini, dan seterusnya. Dilakukan untuk membantu atasan melakukan evaluasi kebijakan, aturan, menyampaikan informasi, upward communication berarti kita menyampaikan atau kita berkomunikasi dengan pimpinan kita. Dalam kondisi tertentu bisa kita gunakan pola komunikasi informal atau gabungan dengan pola komunikasi formal. Kita semuanya ini mempunyai standar yang sama. Oh, semuanya berada di persyarikatan. Pada saatnya di dalam rumah sakit mungkin beliau sebagai pimpinan kita, tapi di dalam persyarikatan sebagai bawahan kita. Oh, ternyata di dalam keluarga atau di rumah tetangga kita dan seterusnya. Karena baju kita itu kan banyak. Pada saatnya pagi, oh di tempat kerjanya, di amal usahanya, oh sebagai pimpinan, ternyata dipersyaratkan sebagai bawahan, oh ternyata banyak baju kita, tetapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu tetap dalam koridor yang benar, gitu ya. Komunikasi yang efektif itu berarti ada pertukaran informasi, ide, perasaan, dan menghasilkan perubahan sikapnya, Bapak Ibu, sehingga terjalin hubungan yang baik. Energi kita itu tersampaikan, gitu ya, antara kita dengan lawan bicara kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak hanya omon-omon itu katanya dulu, tetapi ada bernilai. Bernilai itu berarti apa? Ada nilai kognitifnya, ada intelektualitasnya, kemudian ada afektif perasaan yang kita bangun, ada hubungan yang baik sehingga nanti berdampak terhadap tindakan atau berdampak terhadap energi kita untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Mohon izin. Bagaimana kita komunikasi efektif? Waktu Sudah habis, ini Tabu. habis. Inggih, saya tambahi 5 menit lagi.
Maaf ya Bu ya. Sangat semangatnya memberikan ini kalau dilaksanakan secara offline gitu, gitu ya. Saya ingin Oke, tahu satu mantap persatu benar. Bapak Ibu. Oke, karakteristiknya seperti ini. Bagaimana cara melakukan komunikasi efektif? Bapak Ibu sudah punya semuanya itu, sudah pinter. Tetapi tinggal bagaimana saling menguatkan, saling mengingatkan nilai tadi itu yang kita bangun bahwa kita bekerja tidak untuk diri kita sendiri, kita bekerja itu adalah untuk semuanya dan untuk masa depan kita. Bukan masa depan orang lain loh, tapi masa depan kita. Kenapa? Karena harus menata niat tadi itu kalau nilai ibadah kita berarti kita menabung, menambah tabungan kita. Baik, sebentar saya mau sampaikan dulu yang terakhir saja. Oh, ini kan masih banyak loh Bu. Nanti bercerita sendiri saja nih. Di tempat kerja ini bagaimana cara melakukan komunikasi dan pesan di area yang lebih dari satu. Karena kita bisa saja berada pada satu tempat yang kemudian di situ dengan berbagai sasaran yang harus menjangkau semuanya. Harus banyak nih bagiannya. Sebentar ya, Bu. Ya, nah ini seorang pimpinan itu tidak hanya menyampaikan tetapi juga sebagai pendengar yang baik kita harus bisa menyimak cara-cara menyimak yang baik itu seperti apa. Ya ampun. Jadi seperti ini Bu. Ini mau disampaikan secara maksimal mudah-mudahan semua peserta kalau konsep tentang komunikasinya insya Allah semuanya sudah bisa, tetapi bagaimana pengalaman sedikit tadi saya ceritakan Masih. pengalaman untuk bisa mengimplementasikan komunikasi di tempat kerja itu yang kemudian memang dengan berbagai background staff teamwork kita yang bermacam-macam itu dengan satu santun dan punya nilai yang punya core, punya value yang itu harus kita kedepankan. Jadi bukan hanya karena masalah konten dari sesuatu itu, tetapi nilai itulah yang harus kita kedepankan. Maka memang segala sesuatu atau informasi-informasi yang kita dapat itu tidak kemudian eh, reaktif kita terima, tetapi kita harus bisa berintrospeksi diri. Oh, sih, muhasabah dhisik. Oh, apa itu yang perlu kita ini kan dari mana sumbernya benar atau tidak. Kemudian perlu dikumpulkan untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Saya kira ngaten nggih Bu Khamsatun, mohon maaf ini banyak Matur hal nuwun, nanti Bu. bisa nanti Ngapunten bisa karena mau keterbatasan disampaikan. waktu. Injil enggak apa-apa supaya semuanya dapat. Nanti kan ada Oke. sesi berikutnya lagi. Nggih. Monggo Matur kalau nuwun, ada Bu. yang perlu Nggih. disampaikan. Monggo Cik. kepada seluruh peserta, Baik, Bu. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Satu pertanyaan. Nah, memberi kesempatan kok mek satu pertanyaan. Karena waktunya sudah ini, Ah, Bu. iya, sudah berlebih lagi minta ada pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Semoga nanti pada kesempatan lain kita bisa ketemu. Amin, Saya insya belum Allah. pernah, kalau ke Glini Putri Pacitan saya sudah pernah. Kemudian ke Jember yang saya belum pernah itu ke Ambulu. Kambulu. Yang Nggih. dari Ambulu mana Pak Ibu? Monggo kami persilakan Bu Karmila dari Klinik Ambulu. Mana? Monggo Ibu Bukan Mila mana? Bu Karmila. Enggak nemu Bu Karmilanya. Tutup Lagi kameranya istirahat. lagi. Iya, Satu sedikit Bu Kamsatun. monggo silakan. Eh, Keberhasilan suatu amal usaha itu satu tergantung banyak hal. Salah satu yang sangat penting yang ini dipesankan oleh Pak Ketum PP Muhammadiyah dan Bu Ketum PP Aisyah adalah bagaimana kita menciptakan harmonisasi di dalam suatu pengelolaan amal usaha. Harmonisasi itu didasarkan pada sumber daya manusianya, kita semuanya ini yang melaksanakan amanah itu. Satu, kejujuran. Kejujuran itu mutlak.
Kalau kita belum bisa sampai kepada yang disampaikan, yang diimplementasikan oleh Rasulullah, 4 hal itu, ya kita yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan Ibu, sampaikan segala hal yang ada di situ. Sebelum nanti menjadi berat, sedikit itu harus sudah disampaikan. Kemudian komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima adalah kebersamaan. Kalau sudah bersama-sama dengan visi yang sama, berapapun besar SDM-nya, karena dasarnya tadi itu 5K, Ibu. 5K. Kejujuran, keterbukaan, komunikasi, kolaborasi akan muncul kebersamaan. Maka K yang kelima ini, seberat apapun hantaman, cobaan, masalah, akan bisa terselesaikan dengan baik karena bersama-sama. Tidak ada yang intip-intipan tadi itu, tidak ada yang iri-irian, tidak ada yang paranoid. Karena apa? Loh, iki lo bukan miliknya, wong ini lo miliknya pimpinan pusat Muhammadiyah. Wong kita ini hanya beribadah membesarkan amal usaha itu. Dengan kita beribadah mengembangkan amal usaha itu, maka kebermanfaatan dan pahala itu akan kembali lagi kepada kita. Ingat, Bapak Ibu semuanya, sejatinya berbuat baik itu bukan untuk orang lain. Tetapi berbuat baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Dan di setiap besarnya masalah itu pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al yusra. Maka di setiap kesulitan itu akan ada kemudahan. Ingat lagi, Bapak Ibu semuanya, satu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu semuanya, beberapa rumah sakit yang sangat maju kita sangat dorong. Beberapa rumah sakit yang perlu didorong kita juga harus kembangkan. Ya. Nah, bagaimana dengan rumah sakit yang itu masih belum memenuhi standar, atau rumah sakit yang sekarang ini harus mengejar, yang masih banyak hutang, yang masih banyak ini, yang belum bisa menyelesaikan ini? Bukan tidak mungkin kalau kita mempunyai effort yang bersama-sama untuk bisa kita kembangkan. Kembalilah pada niat untuk bisa membesarkan, menghidupkan persyarikatan, bukan yang lainnya. Karena kita bekerja dengan ikhlas membesarkan amal usaha, nanti kebermanfaatannya itu akan kembali lagi kepada kita. Itu menjadi ujian kita. Nah, yang sudah sukses, yang sudah besar itu juga menjadi ujian. Ujiannya apa? Semakin besarnya rumah sakit klinik itu menjadi ujian para pengelola yang ada di situ. Kemudian kalau kita lengah, wah sudah habis semuanya. Maka memang teamwork itu menjadi satu hal yang penting untuk saling supporting, saling menguatkan, saling memotivasi. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Ujian seberat apapun itu akan memuliakan dan akan meningkatkan derajat kita. Jadi kalau ada rumah sakit atau klinik yang sekarang ini butuh pendampingan, yang sekarang ini harus dikuatkan, tetap semangat untuk bisa membesarkan itu. Insya Allah Allah akan memberikan kemudian. Asalkan apa? Allah tergantung dari persepsi hambanya. Kalau kita mempersepsikan diri, insya Allah ayo kita bareng-bareng kuatkan bahwa klinik ini akan menjadi lebih baik, atau rumah sakit ini akan bisa menjadi rumah sakit rujukan, maka Allah akan mudahkan itu. Tapi selama kita merasa tidak mampu, kok ya Eko tidak bisa ya Bu Hartini, saya minta ampun pun, saya tidak mau lanjutkan. Ya, semakin kita mengeluh, semakin kesulitan itu bertambah. Tetapi semakin kita semangat untuk bisa, ayo Bu Hartini, ayo Bu Hamsatun, kami siap untuk bisa membesarkan ini. Ayo kita besarkan. Insya Allah jalan kemudahan itu akan Ya Allah. dibuka lebar sama Allah. Oke. Terima Oke, kasih. Bu Mohon maaf Norma. apabila ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf juga waktunya berlebih. Oke. Nasrul minallah wa fatun qaribah basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Norma.